Halo ya puji Tuhan saudara, Shalom. Berjumpa lagi di YouTube channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Nathanael Granada. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, karena dari hari ini Tuhan yang baik sama kami, yang setia membela kami, setia memelihara, menjaga setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara setiap kami, mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan bicara mengenai hati yang penuh rasa syukur. Sama-sama kita buka ayatnya dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Allah menghendaki setiap kita untuk punya rasa syukur pada Tuhan. Allah tadi dikatakan bahwa nyatakanlah setiap ketakutanmu, nyatakanlah setiap khawatirmu dalam doa dan ucapan syukur. Baik dari kita kadang selalu sibuk sama apa yang kita nggak punya sampai kita lupa bersyukur atas apa yang kita punya hari ini. Baik dari kita karena khawatir akan hidup kita di masa depan sampai lupa hari ini pun ada karena Tuhan yang pelihara saudara. Baik dari kita lupa mengucap syukur karena melihat teman kita, tangga kita, teman kita hidupnya lebih enak dari hidup kita. Padahal hidup kita pun sebenarnya kalau dari kacamata yang netral kan juga berkait kita dengan luar biasa loh. Hari ini kita akan belajar dari kisah tentang perikop anak yang hilang dalam Lukas 15. Kita akan bicara mengenai tentang si anak yang tertinggal stay di rumahnya ini. Apa yang membuat dia tidak bersyukur? Kita buka ayat saya itu dalam Lukas 15 ayat 25 dan ayat yang ke-32. Tetapi anaknya yang sulung berada di dekat ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Aneh ya, harusnya adiknya pulang dia senang. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 32 kita baca sama-sama. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah si anak yang hilang ini tentang hati yang penuh ucap syukur? Yang pertama adalah yang pertama adalah tidak pernah merasa cukup. Faktor pertama yang membuat kita tidak mudah bersyukur, faktor pertama yang membuat hati kita susah buat bersyukur kepada Tuhan adalah kita nggak pernah merasa cukup. Ayat yang 29 dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah melanggar perintah Bapa. Dia hitung-hitungan sama bapaknya. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabatku. Mungkin menurut kita kayak, ya wajar sih ya, dia udah baik-baik di rumah, jaga rumah, kerja sama bapaknya. Gak pernah, tapi bapaknya kok gitu sih? Gak pernah sembelih anak kambing bahkan dia bandinginnya. Lembu dan kambing itu hal yang berbeda. Tapi gitu anak yang sulung itu pergi, yang datang lagi dengan sembelih lembu tambun. Tapi saya undang saudara untuk melihat ayat yang ke-12 dan perikop yang sama. Kata yang busuk pada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya bagi-bagikan hartanya di antara mereka. Jadi saat anak itu minta bagiannya, yang dapat tuh bukan anak yang bungsu, tapi yang sulung juga dapat hartanya. Benar atau enggak? Jadi saat bapaknya bagiin warisan bahasanya, yang kecil dapat, yang gede pun juga dapat.
Dan menurut tradisi Yahudi, yang namanya anak yang paling tua itu dapat bagian lebih banyak. Jadi saat anak ini bilang ke bapaknya, kok papa nggak pernah sembelih kambing sih buat saya? Padahal saya kerja sama bapak loh. Saya jadi mengerti. Bapaknya bilang, loh kan yang punya aku punya kamu juga. Pas di sini Pak Bu ya. Jadi kadang yang membuat kita nggak bersyukur dalam hidup kita, tadi yang seperti yang saya bilang di awal, bukan Tuhan yang nggak ngasih kita, bukan Tuhan yang nggak berkatin kita, tapi kadang kita terlalu fokus sama apa yang kita nggak punya, apa yang kita nggak dapat, sampai kita lupa apa yang kita punya hari ini. Kita terlalu sibuk lihat teman kita liburan, kita terlalu sibuk lihat orang yang lain terima jawaban doa, sampai kita juga lupa, Tuhan juga jawab doa kita loh Pak, Bu. Tuhan juga dengar seruan doa kita loh anak muda. Kalau berasa apa lagi dia selalu bilang, tetangga yang beli kulkas, kita kedinginan kadang. Tetangga yang beli mobil baru, kita tuh kayak, kok bisa sih? Kan dia cuma ini, kok bisa sih? Kita terlalu sibuk lihat berkat orang, sampai kita lupa, Tuhan juga berkatin kita banyak loh. Makanya sebuah keserakahan, sebuah rasa sikap hati nggak pernah cukup, akan menghalangi hati kita untuk punya rasa syukur kepada Tuhan. Makanya dalam Kolose 3:5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, yang sama juga dengan penyembahan berhala. Alkitab membandingkan sebuah rasa keserakahan, sebuah rasa tidak pernah puas dengan yang namanya penyembahan berhala. Bahasa Inggrisnya dikatakan, greedy person is an adulterer worshiping the things of this world. Sikap serakah kayak kita punya menyembah hal di dunia ini. Kita udah kenyang membahas tentang namanya berhala dalam sedikit bulan yang lalu. Bahwa kita terlalu menyembah hal yang kita nggak punya. Makanya Pak, Bu, makanya berhenti melihat apa yang kamu nggak punya. Mulai lihat apa yang kamu punya hari ini. Mungkin hidupmu nggak kayak Crazy Rich ya, yang kayak di YouTube, yang liburannya ke Eropa, ke mana, atau ada mobil mewah. Mungkin enggak ya Pak. Tapi gini deh, coba lihat. Kau punya rumah buat ditinggalin gak sih? Punya kan? Walaupun informasi ngontrak, kau punya tempat singgah. Coba dong sekali-sekali jangan lihat ke atas. Coba dong sekali-sekali lihat ke bawah. Lihat di mana orang istirahat di pinggir jalan. Mungkin makanan lo bukan steak Wagyu A5 kayak banyak orang kaya. Tapi coba lihat deh, hari ini kamu satu dimakan kan? Even mie instan, even nasi sama tempe, even apapun itu, kau punya dimakan kan? Engkau gak perlu mengais plastik tempat sampah ataupun dari yang kau buat makan. Selalu ada hal yang dapat membuat kita bersyukur. Selalu ada. Pertanyaannya, mata kita mau melihat kemana? Yang kedua, apa sih penghalang untuk membuat hati kita bersyukur pada Tuhan? Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Dalam Lukas 15, 29-30 dikatakan, tetapi ia menjawab katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah membawakan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun, gak lembu doang, lembu tambun untuk dia. Si sulung ini langsung bandingin dengan anak dengan si bungsu. Dia mulai bandingin dengan orang lain. Karena kita itu selalu bandingin sama orang lain. Emang kadang hidup ini gak selalu fair. Kadang kita udah kerja keras, kadang kita udah kerja lebih rajin, datang lebih pagi. Tapi begitu datang orang yang yang kerja gak serajin kita, dan dia terima jawaban yang kita mau, dia promosi atau dia apapun. Karena kadang timingnya Tuhan kita gak bisa ngerti. Karena punya iman loh. Kalau orang begitu diberkatin, yang hidupnya berantakan diberkatin, apalagi saya kerjanya rajin. Karena kita terlalu iri dengan jawaban doa orang. Kita udah rajin pelayanan, rajin gereja, suka doa. Terus kita punya sakit, gak sembuh-sembuh. Emang ada orang yang hidupnya mungkin biasa aja, hidupnya berantakan, hidupnya aman-aman aja. Saat kita masih bandingin hidup kita sama orang lain, saat kita masih bandingin, kok dia dapat ini, kok gue gak dapet, kan gue udah ini. Pak, Bu, anak muda, percayalah sama timingnya Tuhan, percayalah sama pengaturannya Tuhan.
Dia nggak pernah salah Pak, Bu. Kalau itu emang bagianmu, itu akan jadi bagian. Berkatmu nggak akan bisa ketukar, berkatmu nggak akan bisa diambil. Saya tidak akan pernah bisa ambil berkat saudara, begitupun saudara nggak akan pernah bisa ambil berkat saya. Karena berkat itu personal. Buat saya pasti buat saya, buat Bapak pasti buat Bapak, buat setiap ibu-ibu buat ini. Setiap anak muda berkatmu nggak akan ada bisa ambil. Hanya bisa digagalkan oleh apa? Oleh hatimu yang nggak bersyukur, oleh imanmu yang nggak percaya lagi kepada Tuhan. Dalam Keluaran 20:17 dikatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan Pak, jangan. Jangan lihat tanggamu, jangan lihat siapapun. Lihat bagaimana cara Tuhan bekerja memelihara hidup. Dan terakhir, apa sih penghalang untuk hati kita bersyukur kepada Tuhan? Yang ketiga adalah tidak menghargai apa yang kita punya. Dalam ayat ke-31 dikatakan, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Supaya bilang, lu tuh gak usah minta apa lagi, bersama gue setiap hari. Yang gue punya kan punya lu juga. Kalau katanya segini, kamu tuh gak usah takut apa lagi. Kalau kamu percaya sama aku, yang aku punya kan pasti buat kamu juga. Iya kan? Jadi percaya sama Tuhan. Kalau setiap kita percaya bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita gak pernah bersungut-sungut, dan kita percaya Tuhan pasti tolong. Kita punya POV yang benar saat lihat orang yang seorang yang lebih berdosa daripada kita, atau orang hidup yang ngaco, dan dia diberkati Tuhan, kita punya POV yang benar kayak, oh yang gitu diberkatin ya. Bagi modelan kayak saya yang sungguh-sungguh sama Tuhan, saya pun pasti akan lebih diberkati lagi. Kalau kita punya mindset, punya pola pikir, punya hati yang kayak begitu dalam hidup, Tuhan akan bilang, that's good. Punyaku pasti punya kamu juga. Segala berkat di surga yang kamu butuhin pasti dikasih. Masa sih si anak yang tua ini udah punya kambing, udah punya kambing, punya segala banyak hal. Masa dia iri sih sama cuma lembu jantan? Gak sebanding kan? Dia punya warisan lebih banyak, dia sama bapaknya terus, dipelihara, yang punya bapaknya punya dia juga pasti. Tapi dia cuma iri hanya karena masalah lembu jantan, tambun yang disembelih buat adiknya. Mulai melihat hidupmu dengan bagaimana Tuhan pelihara Bapak Ibu. Janganlah hidupmu dibandingkan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang lain. Oke, dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan dalam saat suka doang, bukan saat tanggal muda doang, bukan saat habis naik gaji doang atau naik jabatan doang, bukan saat mengucap syukur saat doamu dijawab, tapi segala hal. Mengucap syukur saat mungkin doa belum dijawab sama Tuhan, tapi mengucap syukur. Mengucap syukur saat misalkan banyak jalan Tuhan yang memang belum menuruti, tetap ucap syukur aja. Tuhan, saya bersyukur. Walaupun saya belum menuruti jalanmu, tapi saya percaya hatimu gak pernah jahat sama saya. Mengucap syukur mungkin saat sakit itu belum sembuh-sembuh, saya mengucap syukur. Walaupun sakit saya belum sembuh, tapi saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Saat ini adalah saat saya belajar percaya sama Tuhan. Mengucap syukur saat misalkan doamu belum dijawab, dan kau lihat teman yang gak kayak engkau, hidupnya lebih ngaco, tapi dijawab. Saya bersyukur Tuhan. Saya dapat melihat orang yang hidupnya mungkin berantakan, tapi dapat berkat. Dan saya percaya, jika dia dapat berkat, apalagi saya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berkat saya pasti spesial dan lebih orang layak. Ucap syukur Pak, mengucap syukur Bu, mengucap syukur anakku lah. Saya selalu bilang, selalu akan ada satu mengucap syukur. Selalu, gak pernah enggak. Tinggal bagaimana mata kita mengalahkan pandangan terhadap kita. Kiranya dengan pada hari ini jadi berkat bagi setiap kita. Mari sama menundukkan hati kita datang sama Tuhan, kita naikkan lagu ini kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih
setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tanyakan lagi kepada Tuhan sekali lagi, katakan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi bisa katakan buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan kami berterima kasih Tuhan buat banyak berkat, banyak kebaikan, banyak pertolongan, banyak mujizat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami minta ampun Tuhan jika sepanjang hidup kami banyak bersungut-sungut pada Tuhan. Kami selalu lupa bahwa Tuhan memberkati banyak. Kami selalu sibuk, kami terlalu sibuk saat dekat orang, tapi kami lupa Tuhan juga bekerja dalam hidup kami. Kami lupa Tuhan juga selalu setia tolong kami. Kami lupa Tuhan selalu sedia, Tuhan juga selalu menyediakan yang kami butuhkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan selalu bela. Dan Tuhan tidak pernah melakukan kami tergatuh, terkapar, dan tertinggal sendirian. Ampuni kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mau selalu bersyukur. Hati yang selalu ingat bahwa Tuhan setia sama kami. Hati yang untuk bisa melihat banyak kebaikan di tengah keadaan yang buruk. Kami selalu hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kebaikan-Mu akan memenuhi setiap langkah hidup kami. Kami percaya keberhasilan, kebaikan, pertolongan kami akan datangi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja saudara, semangat dalam hidup saudara, dan jangan lupa punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.